Siapa sih di antara kita yang tidak kenal rutinitas ini? Bekerja keras di Jakarta, berhemat mati-matian, sampai akhirnya uang terkumpul untuk langsung pergi ke bandara, terbang ke Bali untuk healing. Jika dilihat di Instagram, Bali itu memang surga. Penuh dengan foto-foto estetik yang sangat indah, seperti sarapan smoothie bowl di pinggir sawah, pemandangan matahari terbenam Canggu yang memukau, ditambah pose-pose yoga agar terlihat paling tenang. Jujur saja, siapapun pasti langsung ingin ikut terbang ke sana untuk menikmati semua itu. Setuju kan? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Dan bukan cuma pemandangannya saja. Di Instagram Bali itu juga tempat kamu menemukan berbagai pengalaman yang luar biasa, mulai dari pesta pantai semalaman suntuk, yoga pagi-pagi menyambut matahari terbit, sampai berselancar yang memacu adrenalin, atau sekedar nongkrong di kafe-kafe unik sambil membuat konten. Semuanya tertata rapi, terlihat seperti film blockbuster tentang hidup bebas tanpa beban. Seolah-olah semua masalah kamu akan lenyap begitu mendarat di Bali. Inilah healing yang selama ini kita idam-idamkan. Tapi tunggu, mari kembali ke realita. Baru saja kaki menapak di Ngurah Rai, rasa healing belum sempat merasuk jiwa, sudah ditampar kenyataan. Bau asap kendaraan, suara klakson yang memekakan telinga, pemandangan antrean panjang motor dan mobil yang merayap sentimeter demi sentimeter di jalanan. Rasanya tidak jauh berbeda dengan Jakarta, cuma udaranya mungkin sedikit lebih panas. Ini baru banget kan, rasanya seperti langsung menua beberapa tahun begitu turun dari pesawat, dan rasa jengkel itu berlanjut begitu kamu sampai di Canggu. Lupakan sawah hijau yang membentang luas, atau jalanan sepi yang damai. Kemacetan di Canggu sekarang jujur saja lebih parah dari Jakarta saat jam sibuk. Bedanya cuma satu, kalau di Jakarta macet sambil melihat gedung-gedung pencakar langit. Di Bali ini kamu malah disuguhi pemandangan bule-bule yang tidak memakai helm, mengendarai NMAX sembarangan, menyalip sana-sini seolah jalanan itu milik mereka. Ini baru macet island namanya. Mana nih healing yang katanya ada? Dulu Bali itu memang surga dunia yang murah meriah. Zaman dimana makan sepiring nasi jinggo Rp5.000 itu sudah sangat mengenyangkan. Enak pula, lalu sewa kosan juga masih masuk akal. Bisa dapat kamar bersih, adem, hanya dengan beberapa ratus ribu rupiah sudah bisa tinggal sebulan. Hidup santai, menikmati Bali yang masih asri, belum tersentuh urbanisasi. Rasanya sederhana, hangat, seperti di rumah sendiri. Tidak ada yang menyangka Bali akan berubah secepat ini. Tapi itu dulu. Sekarang beda cerita. Coba deh masuk ke daerah hits di Bali, kamu akan menemukan warung-warung fancy, menu serba Inggris, makanan dengan nama-nama bombastis. Contohnya nih, nasi goreng organik with ancient grains. Kedengarannya sehat dan premium banget kan? Tapi begitu melihat harganya Rp150.000 belum pajak dan biaya layanan, langsung deh menelan ludah pahit. Dan coba deh lihat, apa bedanya sama nasi goreng biasa buatan ibu saya di rumah? Jangan-jangan ancient grains itu beras zaman dahulu? Dan kenapa sih harga-harga bisa jadi segila ini? Sederhana saja. Warung-warung ini, makanan organik ini, sudah tidak menargetkan kita-kita yang gajinya upah minimum regional Jakarta lagi. Tapi ini untuk para digital nomad, mereka yang bekerja daring, bergaji dolar dari luar negeri, namun memilih tinggal di Bali untuk berhemat. Bagi mereka Rp150.000 untuk sepiring nasi goreng itu mungkin murah banget dibandingkan biaya hidup di negaranya. Nah, kalau kita dengan gaji upah minimum regional Jakarta melihat harga kopi saja sudah setara jatah makan siang 2 hari. Jujur kadang merasa seperti tinggal di negara lain saja. Ini benar-benar bikin shock. Lihat nih, cuma segelas latte saja Rp60.000. Teman-teman, Rp60.000 di Jakarta itu sudah bisa untuk 2 porsi nasi Padang enak loh. Atau paling tidak, bisa makan kenyang banget di warteg dengan beberapa lauk, ini cuma segelas kopi kecil. Rasanya tiap tegukan kopi itu seperti setetes darah saya yang keluar, bikin dompet menjerit beneran. Makanya tiap minum kopi di Bali, saya selalu bilang ke diri sendiri untuk minum pelan-pelan, nikmati setiap tetesnya karena ini kopi tukar darah. Sedih rasanya mengatakan ini. Tapi Bali yang dulu kita kenal, Bali dengan hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata, itu pelan-pelan menghilang. Coba deh, lihat peta Bali Selatan sekarang. Sawah hijau yang dulu membuat mata adem, sekarang berubah jadi apa? Jadi villa beton estetik minimalis industrialis yang jujur saja, kebanyakan malah belum jadi. Niatnya mau healing, malah tersesat di lokasi proyek pembangunan raksasa. Rasanya sudah bukan Bali lagi.
Coba deh jalan-jalan di daerah-daerah ini, rasanya seperti tersesat di kota mana gitu di Eropa atau Australia, bukan di Indonesia lagi. Di mana-mana ada ruang kerja bersama, studio yoga yang mewah, lalu klub pantai yang baru melihat pelangnya saja sudah membuat minder. Bahkan souvenir pun isinya barang-barang ke barat-baratan, susah banget menemukan ciri khas Bali yang otentik. Jujur saya kadang berpikir, Balinya orang Bali itu ada di mana ya? Dan yang lebih menyedihkan lagi, di banyak tempat penduduk lokal malah jadi asing di tanah mereka sendiri. Mau ke pantai? Maaf, kamu harus lewat gerbang klub pantai mewah ini. Atau lebih parahnya, harus membayar minimum spend jutaan rupiah baru bisa masuk. Rasanya seperti pantai, objek wisata alam yang seharusnya milik umum sekarang sudah dimonopoli. Jujur, kadang saya melihat penduduk lokal berputar-putar mencari jalan ke pantai dengan tatapan pasrah. Jangan-jangan Bali sudah lupa siapa pemilik aslinya. Dan ada satu hal lagi yang benar-benar membuat saya capek hati, matahari terbenam Bali yang katanya sangat ikonik sekarang susah dinikmati secara utuh. Mau cari tempat gratis untuk melihat matahari terbenam yang tidak tertutup gedung tinggi atau klub pantai mewah, susah bro. Semuanya seperti sudah dikapling duluan. Seolah-olah keindahan alam Bali juga harus tunduk pada kepentingan bisnis. Jujur saja rasanya itu sedih banget seperti melihat karya seni mahakarya tapi tertutup oleh spanduk-spanduk iklan. Lalu ada lagi nih racun lain dari TikTok yaitu tren hidden gem. Para influencer itu berteriak-teriak, guys ini pantai rahasia, sepi banget, indahnya luar biasa. Mendengar begitu kan langsung ingin kan? Siapa sih yang tidak mau menemukan sesuatu yang eksklusif, yang private banget? Jadi mereka membuat video, mengambil berbagai sudut, mengedit warna secantik mungkin lalu mengunggahnya. Dan boom! Jutaan penayangan ribuan dibagikan dari rahasia langsung jadi umum dalam sekejap. Jujur saja. Dan kemudian kamu dengan semangat datang ke hidden gem itu setelah berjuang dengan peta dan tersesat berkali-kali. Sampai di sana, aduhai, hidden gem mana yang ada malah hidden crowd. Antrean panjang orang-orang menunggu giliran foto. Ramainya seperti antrean sembako bantuan sosial. Semua orang berdesakan, saling dorong, mencari cara agar bisa mendapatkan foto jutaan suka. Kedamaian, kesan rahasia yang diiklankan influencer itu hilang entah kemana. Yang ada cuma bising, kacau, dan bau tabir surya menyengat. Mana nih healing yang beneran? Dan masalah klasik, tapi tidak pernah basi, yaitu sampah. Di Instagram sih, lautnya biru jernih, pasir putih bersih. Tapi pas sampai sana, kamu akan melihat, oh ada pasir, ada laut, tapi ditambah bonus botol plastik, kantong nilon yang sedang balapan dengan ombak. Bukannya healing, malah jadi aktivis lingkungan dadakan memunguti sampah. Jujur saja, pemandangan ini membuat saya merasa tidak berdaya. Bali kita yang indah ini pelan-pelan dihancurkan oleh pembangunan pariwisata itu sendiri. Ini benar-benar surga yang kita cari? Meninggalkan pantai, hati saya terasa berat. Awalnya saya pikir masalahnya hanya terbatas di sana, tetapi saat melangkah ke jalan-jalan desa, kenyataan menghantam lebih keras. Sampah ada di mana-mana. Tempat sampah yang meluap berbau busuk di bawah terik matahari. Ini bukan hanya sampah turis, ini sampah kita. Konsekuensi dari pembangunan pesat tanpa infrastruktur yang memadai. Pemandangan ini benar-benar membuat saya bertanya-tanya, kemana perginya keindahan murni, kedamaian yang dulu kita hargai. Suara klakson, asap knalpot, dan kemacetan yang membuat frustrasi. Jalan ini yang dulunya merupakan jalur hijau menuju pura-pura kuno, kini menjadi mimpi buruk setiap hari. Impian berkendara santai melewati sawah telah lenyap dengan setiap kemacetan. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang datang ke sini untuk healing hanya untuk menemukan diri mereka stres oleh jalan-jalan ini. Berhenti di depan sebuah kafe yang trendy, saya mengintip ke dalam. Rasanya seperti dunia lain, dipenuhi orang asing, para digital nomad dengan laptop mereka, menjalani apa yang mereka sebut hidup bebas. Mereka membawa hal baru, tetapi juga perubahan yang mendalam. Saya merasa seperti orang luar, orang asing di tanah saya sendiri. Jarak itu bukan hanya panel kaca, itu adalah kesenjangan dalam budaya, dalam nilai-nilai, dalam cara kita memandang hidup itu sendiri. Saya masuk ke toko serba ada langganan saya, tempat saya biasa membeli segala sesuatu dengan harga terjangkau. Tapi sekarang, rak-raknya penuh dengan produk impor, dengan harga yang sungguh tidak masuk akal. Sebotol air mineral sederhana sekarang harganya lebih dari 2 kali lipat. Saya meletakkannya kembali, hati saya tenggelam. Jelas, tempat-tempat ini bukan lagi untuk penduduk lokal.
Penawaran, permintaan, semuanya telah bergeser dan kitalah yang membayar harganya. Berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi, arsitektur tradisional, rumah-rumah leluhur kita, menceritakan kisah budaya tentang akar. Di sisi lain, villa-villa modern yang menjulang cepat, mencerminkan gaya hidup yang berbeda, visi yang berbeda untuk Bali. Kontras ini bukan hanya tentang arsitektur, ini adalah benturan jiwa. Apakah kita kehilangan identitas kita, nilai-nilai inti yang benar-benar menjadikan Bali-Bali? Ini warung Bibi Kadek tempat saya makan sejak kecil. Sekarang warung itu kosong. Beberapa langkah dari sana, restoran-restoran mewah untuk turis ramai tak henti-hentinya. Ini bukan hanya persaingan sehat, ini adalah restrukturisasi ekonomi, di mana nilai-nilai tradisional dan pemilik lokal secara bertahap tergeser. Mereka mencoba bertahan, tetapi gelombang baru ini terlalu kuat, menyapu segalanya. Saya mencari para tetua, mereka yang telah menyaksikan Bali bertransformasi selama beberapa dekade. Beliau menceritakan masa lalu, ketika sawah membentang hingga cakrawala, ketika setiap desa adalah keluarga besar dan hidup benar-benar damai. Beliau menghela napas ketika menyebutkan kemacetan, resor-resor yang tumbuh seperti jamur. Mendengarkan beliau, saya merasakan kesedihan yang mendalam, kekhawatiran akan masa depan pulau ini, akan apa yang sedang kita hilangkan. Ini dulunya adalah jiwa Bali, sawah hijau subur yang berkelok-kelok seperti pita sutra. Sebuah tempat di mana teman-teman saya dan saya pernah bermain, di mana padi memberi makan generasi. Tapi sekarang, lokasi konstruksi bermunculan, melahap setiap petak tanah subur. Semua untuk villa, untuk resor yang melayani turis. Saya mengerti pembangunan itu perlu, tetapi apakah kita mengorbankan terlalu banyak? Mengorbankan keindahan alam, mengorbankan keseimbangan pulau ini? Ini adalah tempat suci, tempat leluhur kita datang untuk berdoa, untuk mencari kedamaian. Tapi sekarang, tempat ini telah menjadi objek wisata yang bising, di mana kehikmatan dilanggar oleh perilaku tanpa pertimbangan. Hati saya hancur melihat dewa-dewi kita, simbol-simbol iman, diperlakukan hanya sebagai latar belakang untuk foto-foto Instagramable. Apakah keindahan budaya kita dikomersialkan sampai kehilangan nilai intinya? Yang saya inginkan hanyalah sedikit kedamaian, momen tenang dalam hidup yang kacau ini. Saya menutup mata, mencoba mendengarkan angin, burung-burung. Tapi kemudian semuanya ditelan oleh musik dansa yang menghentak, klakson mobil yang memekakan telinga, dan tawa turis, di mana healing yang mereka iklankan. Apakah kedamaian telah menjadi kemewahan, tidak lagi menjadi milik Bali? Saya tidak bisa menemukannya, tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Ini Bali di Instagram, indah seperti mimpi, glamor sempurna dalam setiap detail. Smoothie bowl yang rumit, yoga di puncak gunung berapi, kolam renang tanpa batas yang menghadap ke laut. Tapi Bali saya, itu adalah mie instan larut malam. Itu adalah jalan pegunungan berdebu dengan keringat dan kelelahan. Dua dunia paralel. Satu dibuat dengan cermat, satu lagi otentik dengan perjuangan sehari-harinya. Jangan keliru antara foto dengan kehidupan, jangan keliru antara ilusi dengan realita. Di pasar ini, tawar-menawar dulunya adalah kebiasaan budaya, pertukaran yang ramah, tapi sekarang itu berubah menjadi pertempuran, di mana turis mencoba menekan harga serendah mungkin, bahkan menunjukkan kekasaran. Saya melihat penjual tua itu wajahnya lelah namun masih mencoba tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum gembira, melainkan senyum ketahanan, penerimaan. Rasa saling menghormati, apakah itu masih ada di tengah gelombang pariwisata yang luar biasa ini? Di tengah kebisingan dan tawar-menawar yang tidak masuk akal, saya melihat sebuah kios kecil, kerajinan tangan yang indah tapi tanpa pelanggan. Wanita muda itu dengan mata sedih mencoba bertahan untuk memberi makan keluarganya. Saya tahu barang kecil yang saya beli tidak bisa mengubah banyak, tapi setidaknya itu adalah kata-kata penyemangat, momen yang dibagikan. Saya bertanya-tanya, berapa banyak dari kita yang masih peduli pada orang-orang seperti dia, yang berjuang untuk melestarikan keindahan tradisional dan mencari nafkah di tanah mereka sendiri. Saya duduk di sini, di antara apa yang tersisa dari Bali yang pernah saya kenal, dan Bali yang tumbuh terlalu cepat. Lautnya masih biru, tetapi rumah-rumah beton mendominasi, tiang-tiang listrik menembus langit. Hati saya sakit melihat pulau kita berubah hari demi hari. Apakah masih ada cara bagi kita untuk melestarikan jiwa Bali, keseimbangan antara pembangunan dan konservasi? Atau bisakah kita hanya menonton, tidak berdaya saat semuanya perlahan menghilang? Dan itulah Bali saya,
sebuah pulau impian dan kesedihan, keindahan dan luka. Saya telah berbagi apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan. Para turis, mereka yang datang ke sini mencari healing, apakah mereka menyadari harga yang harus dibayar Bali? Dan kita anak-anak Bali, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi pulau kita, untuk melestarikan jiwanya? Ini bukan hanya cerita Bali, ini adalah cerita setiap tempat yang menghadapi ambang pembangunan yang luar biasa. Tolong pikirkanlah. Kita semua tiba di Bali, mencari momen-momen healing itu, pemandangan Instagram yang sempurna dan berkilauan. Setiap orang memimpikan ketenangan mutlak, menyaksikan matahari terbenam yang menakjubkan di pantai-pantai sepi, menghirup udara segar di tengah terasering sawah yang subur. Itulah impian, janji yang pernah ditawarkan Bali kepada jutaan orang. Sebuah surga sejati di mana kekhawatiran melebur bersama angin laut hanya menyisakan relaksasi dan kebahagiaan murni. Kita percaya akan hal itu, kita mengalaminya. Tapi kemudian, gambaran idealis itu mulai memudar. Popularitas membawa serangkaian perubahan. Turis berbondong-bondong datang, para digital nomad tiba mencari kehidupan impian mereka dengan biaya yang lebih rendah. Harga sewa melonjak mendorong penduduk lokal keluar dari tanah air mereka sendiri. Sawah yang subur, taman tropis yang dulunya indah seperti mimpi, kini memberi jalan bagi villa-villa mewah, kafe-kafe trendy, dan jalan-jalan beton. Identitas unik Bali perlahan-lahan memudar, menjadi terdistorsi. Dan kemudian kenyataan terberat yaitu kemacetan. Berjam-jam terjebak di jalan, di bawah terik matahari, di tengah asap knalpot dan klakson yang tak henti-hentinya. Itu bukan Bali yang damai yang pernah kita impikan. Ini adalah kota yang berjuang di bawah beban kepadatan penduduk, di mana setiap perjalanan singkat menjadi cobaan yang melelahkan. Kemacetan lalu lintas tidak hanya membuang waktu berharga turis, tetapi juga sangat berdampak pada kehidupan lokal, memperlambat semua aktivitas ekonomi dan sosial. Dan lanskap alam yang megah yang pernah kita kagumi, yaitu pantai-pantai yang masih alami, hutan suci, pura-pura kuno, kini sangat terancam. Pembangunan yang merajalela, pembuangan limbah yang tidak tepat, polusi laut, Bali, surga ini sedang tercekik oleh pembangunan yang tidak terkendali ini. Air laut tercemar, terumbu karang mati, ekosistem hancur, kita kehilangan keindahan murni, jiwa dari pulau ini. Tapi bagaimana dengan kita, masyarakat Bali, apa yang telah kita korbankan untuk pembangunan ini? Para petani kehilangan tanah mereka, para perajin kehilangan ruang kreatif mereka, anak-anak tumbuh di tengah kebisingan dan polusi alih-alih ombak laut dan aroma sawah. Kita tidak hanya kehilangan keindahan alam, kita kehilangan sebagian dari budaya kita, adat istiadat yang telah mendefinisikan kita selama berabad-abad. Kehidupan kita terganggu, nilai-nilai tradisional perlahan terkikis di bawah tekanan pariwisata dan pembangunan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sudah saatnya kita berhenti melihat Bali hanya melalui lensa Instagram dan sebaliknya mengakui pulau ini untuk semua yang benar-benar terjadi. Sudah saatnya untuk melihat lebih dalam ke masalah-masalah nyata di luar foto-foto sempurna dan iklan glamor. Bali bukan hanya tujuan wisata, ini adalah rumah budaya yang dinamis. Langkah krusial adalah bagi kita untuk menyadari dampak kita sekecil apapun dan mulai berpikir tentang bagaimana bepergian dengan lebih bertanggung jawab. Pilihlah penginapan lokal alih-alih resor besar. Makanlah di warung dan restoran yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Berbelanjalah di pasar tradisional, mendukung kerajinan tangan indah para perajin lokal. Setiap pilihan kecil yang kamu buat menciptakan perbedaan besar. Ini tidak hanya menjaga uang tetap beredar di dalam komunitas lokal, tetapi juga memberimu wawasan yang lebih otentik tentang budaya dan kehidupan Bali. Ini adalah jenis healing yang berbeda, jauh lebih bermakna. Jangan biarkan foto-foto Instagram yang berkilauan itu menipumu. Bali yang sesungguhnya bukan hanya tentang kolam renang tanpa batas atau sarapan mengambang. Itu terletak pada orang-orang nyata, cerita nyata, senyum nyata, dan bahkan tantangan nyata yang mereka hadapi. Beranilah untuk keluar dari zona nyamanmu, jelajahi sudut-sudut tersembunyi, tempat-tempat yang jarang dikunjungi. Hanya dengan begitu kamu akan benar-benar merasakan jiwa pulau ini. Keindahan yang tidak membutuhkan filter untuk menggerakkan hatimu. Luangkan waktu untuk mendengarkan. Dengarkan angin berdesir melalui sawah, ombak yang lembut membasahi pantai, lonceng pura yang bergema di pagi hari. Temui para petani, para perajin, dengarkan mereka menceritakan kisah hidup mereka tentang tradisi. Berpartisipasilah dalam festival lokal. Benamkan dirimu dalam ritme spiritual masyarakat. Begitulah cara kamu bepergian tidak hanya dengan matamu, tetapi dengan hatimu, dengan jiwamu.
Untuk benar-benar merasakan Bali, sebuah pulau yang keindahannya tidak hanya terletak pada pemandangannya, tetapi juga pada budaya dan masyarakatnya yang kaya. Untungnya tidak semuanya hilang. Banyak masyarakat lokal, organisasi komunitas, dan turis yang sadar mengambil tindakan bersama. Mereka membentuk kelompok perlindungan lingkungan, mengorganisir kegiatan bersih-bersih, dan mendidik masyarakat tentang pariwisata berkelanjutan. Mereka berjuang untuk mengembalikan nilai-nilai budaya tradisional, melestarikan pura-pura kuno, dan mewariskan kerajinan tangan kepada generasi muda. Ini adalah secerca harapan bukti bahwa Bali masih bisa diselamatkan, masih bisa menemukan kembali keindahan dan kedamaian yang melekat padanya. Jadi, ketika kamu mengunjungi Bali, ingatlah, setiap dolar yang kamu belanjakan menceritakan sebuah kisah. Alih-alih memilih merek internasional, carilah toko-toko lokal, warung-warung yang dikelola keluarga. Belilah ukiran kayu, kain batik, perhiasan perak yang dibuat oleh perajin Bali sendiri. Pesanlah tur dengan perusahaan lokal Indonesia. Tindakan-tindakan kecil ini akan secara langsung memberi makan keluarga, melestarikan kerajinan tradisional, dan membantu menjaga identitas budaya unik pulau ini. Inilah cara kamu benar-benar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Bali. Dan yang terpenting, hormati budayanya. Pelajari tentang adat istiadat dan nilai-nilai sakral masyarakat Bali. Ketika kamu mengunjungi pura, berpakaianlah dengan sopan. Ketika kamu berpartisipasi dalam festival, pahamilah maknanya. Senyum tulus, ucapan terima kasih yang tepat waktu dapat membuka pintu baru, membantumu terhubung lebih dalam dengan komunitas lokal. Jangan melihat Bali hanya sebagai latar belakang untuk foto, tetapi lihatlah sebagai komunitas yang dinamis, di mana setiap tindakan yang kamu lakukan berarti. Jadilah tamu yang sadar, bukan penyusup. Bali adalah milik kita semua, bukan hanya penduduk lokalnya. Ini adalah harta dunia, sebuah pulau dengan keindahan dan spiritualitas yang unik. Melindungi Bali bukan hanya tanggung jawab orang Indonesia, tetapi setiap orang yang mencintainya yang telah menemukan kedamaian di sini. Kita harus bertindak bersama, dari keputusan terkecil di setiap perjalanan hingga menyuarakan masalah yang lebih besar. Masa depan Bali ada di tangan kita masing-masing, setiap turis, setiap penduduk lokal. Mari kita bekerja sama untuk melestarikan permata berharga ini untuk generasi mendatang. Kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk Bali. Masa depan di mana pariwisata dan konservasi berjalan beriringan, di mana pembangunan tidak mengorbankan identitas budaya dan lingkungan. Masa depan di mana masyarakat lokal dihormati, mendapatkan manfaat secara adil dari kemakmuran pulau, tantangan pasti akan muncul. Tetapi jika kita semua sadar, bertindak bersama, mencintai dan melindungi Bali, saya percaya permata berharga ini akan terus bersinar, tidak hanya di Instagram, tetapi di hati setiap orang. Jadi, apakah kamu akan menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi? Pilihan ada di tanganmu. Mari kita bekerja sama untuk melestarikan Bali, Pulau Dewata tidak hanya dalam foto tetapi dalam kenyataan dan untuk masa depan yang abadi. Bali menantimu versi dirinya yang lebih baik, lebih otentik dan lebih berkelanjutan. Kita tidak bisa terus mengabaikan apa yang terjadi. Bali bukan hanya gambar cantik untuk media sosial, ini adalah rumah, warisan dan mata pencarian bagi jutaan orang. Tanggung jawab kita adalah melindungi dan melestarikannya, bukan mengubahnya menjadi resor tanpa jiwa hanya untuk kesenangan kita sendiri. Ini bukan hanya permohonan, ini adalah komitmen yang mendalam. Saya mengerti banyak orang mengunjungi tempat ini berharap menemukan kedamaian untuk mengalami healing setelah tantangan hidup. Dan Bali, dengan keindahan yang melekat padanya tentu saja bisa menawarkan itu. Tapi ini hanya mungkin jika kita memperlakukannya dengan rasa hormat yang tulus dan cinta sejati, bukan hanya sebagai tren yang lewat. Melestarikan identitas, melestarikan lingkungan, melestarikan jiwa pulau ini. Tanggung jawab itu milik kita semua. Dari setiap turis yang membuat pilihan pengeluaran hingga setiap pemilik bisnis lokal, setiap orang berkontribusi pada gambaran keseluruhan. Kita adalah penjaga keindahan ini. Jadi, bagaimana kita bisa benar-benar healing di Bali tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada pulau ini? Jawabannya terletak pada membuat pilihan yang sadar. Ini termasuk memilih akomodasi ramah lingkungan, mendukung bisnis lokal, atau sekedar mengurangi sampah plastik. Karena saya benar-benar percaya Bali masih bisa menjadi surga. Bukan hanya surga bagi mereka yang mencari kemewahan, tetapi tempat di mana keindahan alam, budaya tradisional, dan komunitas lokal dihormati dan dapat berkembang secara berkelanjutan. Itulah visi yang bisa kita semua kerjakan bersama. Mari kita kembali ke nilai-nilai fundamental. Kembali ke Bali dengan pura-pura suci yang tersembunyi jauh di dalam hutan lebat, sawah terasering yang hijau subur, dan senyum lembut para nelayan. Itulah Bali yang otentik, benar-benar tanpa filter.
Ada banyak sudut yang belum terjamah, begitu banyak cerita yang belum terungkap, desa-desa yang terletak jauh di pedalaman, pantai-pantai yang masih alami yang belum diubah menjadi resor wisata yang bising. Di sanalah kamu bisa benar-benar terhubung dengan alam dan dengan manusia. Melestarikan budaya berarti menjaga jiwa suatu bangsa. Melindungi lingkungan berarti melindungi masa depan kita sendiri. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan memiliki dampak yang signifikan. Jangan pernah meremehkan kekuatan membuat pilihan yang sadar. Setiap barang kerajinan tangan, lebih dari sekadar produk, itu menceritakan kisah tangan perajin, tradisi berabad-abad, dan jiwa Bali. Ketika kamu memilih untuk membeli ini, kamu tidak hanya membawa pulang souvenir, kamu secara langsung mendukung sebuah keluarga, kerajinan tradisional, dan menjaga api budaya tetap menyala. Ini bukan hanya souvenir turis, ini adalah warisan hidup. Mari kita hargai itu seperti kita menghargai pulau itu sendiri. Berbelanjalah secara bertanggung jawab, berpartisipasilah dalam tur berbasis komunitas, dan pelajari tentang adat istiadat setempat. Begitulah cara kamu benar-benar membenamkan diri di Bali. Bayangkan Bali di mana orang-orang berkunjung bukan hanya untuk check-in, tetapi untuk belajar, untuk terhubung, untuk benar-benar merasakan. Bali di mana terumbu karang kembali berkembang, hutan dilindungi, dan tawa penduduk lokal tidak tenggelam oleh klakson lalu lintas yang memekakkan telinga. Itulah Bali yang saya yakini bisa kita bangun bersama. Luangkan waktu sejenak untuk benar-benar merasakannya. Rasakan udara bersih, rasakan angin laut yang sejuk, rasakan ketenangan mendalam dari pura-pura. Itulah yang Bali benar-benar ingin berikan kepada kita. Kekuatan perubahan ada di tangan kita masing-masing, dari pilihan kecil kita sehari-hari hingga keputusan penting saat merencanakan perjalanan kita. Jadilah bagian dari solusi, bukan masalah. Bali benar-benar pantas mendapatkan lebih dari yang saat ini diterimanya. Saya benar-benar berharap bahwa lain kali kamu mengunjungi Bali, kamu akan melihat pulau ini dengan mata yang berbeda, dengan hati yang berbeda, hati yang menghargai, mengapresiasi, dan melindungi. Mari kita bersama-sama menulis babak baru untuk Bali, babak yang didefinisikan oleh keberlanjutan dan harmoni. Terima kasih sudah mendengarkan, mari kita bertindak mulai hari ini, masa depan Bali benar-benar ada di tangan kita.